Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua diundang untuk merenungkan dari Injil Matius. Dan pada hari ini kita memasuki Oktav Paskah di hari Senin, di hari yang pertama. Oleh karena itu marilah kita coba merenungkan dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan untuk memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah merupakan peristiwa sukacita. Dan itulah yang kita dengar di dalam Injil hari ini. Bagaimana para murid, wanita-wanita yang selama ini dekat dengan Yesus, sangat bersukacita ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Mengapa harus bersukacita? Ya tentu, pengalaman-pengalaman yang mereka alami sebelum penyaliban Yesus merupakan satu pengalaman pahit. Pengalaman yang sangat memberikan mereka satu perasaan yang sangat menderita. Bagaimana sang guru, bagaimana sahabat mereka, bagaimana teman berjalan mereka, teman cerita mereka, teman ngobrol mereka, harus memikul salib, dipukul, dicambuk, lalu disalibkan. Dan hari ini ketika para murid dan perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dan mereka menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus berjumpa dengan mereka, ada satu perasaan yang sangat luar biasa. Dari perasaan sedih, perasaan takut, berkecamuk dalam satu perasaan yang berbeda pula, bahwa mereka sangat bersukacita karena mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Dan dalam perjumpaan itu, Yesus memberikan suatu jaminan kebahagiaan dan kedamaian. Salam bagimu, saudara-saudari. Kata salam, salom, itu satu kata yang sangat mendalam. Karena kata ini bukan saja memberikan suatu kedamaian, tetapi suatu kebahagiaan bagi mereka. Sehingga ketika mereka mendengar dan berjumpa dengan Yesus, mereka dikatakan di sini, mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Saudara-saudari, berlari dengan cepat adalah suatu perasaan sukacita karena mereka ingin supaya teman-teman yang lain bisa menyaksikan, bisa berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit.
Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara, Yesus mengatakan, ayo kita berjumpa, kita bertemu di Galilea. Ini suatu pengalaman yang sangat berbeda. Mengapa? Mengapa harus di Galilea bukan di Yerusalem? Tentu Yesus kembali ingin merajut kasih. Merajut kasih dengan para murid, di mana Yesus pertama kali atau titik awal dari pemberitaan Yesus ketika ia juga memanggil murid-murid yang pertama adalah di Galilea. Dan kita tahu bahwa pada panggilan ini Yesus sungguhnya memanggil mereka, mari ikutilah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus ingin mereka mendirikan kerajaan Allah. Dan Yesus kembali ke Galilea untuk berjumpa dengan mereka, untuk kembali merajut kasih itu, sekaligus untuk bagaimana mereka bernostalgia dengan kejadian awal. Dan kejadian awal ini supaya mengingatkan para murid apa yang menjadi tujuan mereka ketika mereka bersama Yesus, apa tujuan mereka mengikuti Yesus. Sehingga pengalaman pahit penyaliban Yesus itu tidak merusak, tidak mengganggu pengalaman pertama, tidak mengganggu atau tidak mengaburkan kembali intensi awal dari para murid untuk membangun kerajaan Allah. Maka di Galilea inilah Yesus dan para murid dan juga perempuan-perempuan yang terus mencari mengikutinya kembali untuk memahami bahwa kerajaan Allah harus terus dibangun oleh para murid walaupun Yesus akan kembali ke rumah Bapa. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini? Pergilah, yang mengatakan pergilah dan sampaikanlah bahwa kamu telah melihat aku. Yesus memberikan satu perintah baru untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Yesus menyampaikan suatu wejangan instruksi kepada para murid untuk melanjutkan karya keselamatan Allah. Oleh karena itu Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut untuk melanjutkan karya Allah walaupun apa yang mereka pernah lihat yaitu penyaliban. Maka Yesus memberikan satu kekuatan bagi mereka. Salam bagimu, damai bagimu, damai di hati, damai dalam pikiran dan jiwa, agar kamu terus menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan kegelapan dunia. Yesus juga bangkit untuk mengalahkan keegoan para imam-imam kepala yang terus-menerus untuk membuat berita atau cerita yang berbeda dari apa yang dialami. Mereka harus meluruskan kebenaran itu. Para murid harus pergi untuk mewartakan dan menyampaikan bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Bukan seperti yang diminta atau seperti yang dipikirkan oleh para imam bahwa mereka telah mencuri jenazah Yesus. Tetapi mereka harus menyampaikan kebenaran bahwa Yesus sungguh telah bangkit dengan kekuatan keilahiannya. Semoga Tuhan Allah sumber segala kebenaran, Allah yang telah membangkitkan, Allah yang telah mengalahkan maut, Allah yang telah mengalahkan dosa dan kegelapan, akan terus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Salam damai bagi kita semua. Tuhan menyertai kita.